Serie A akan kembali dilanjutkan. Lalu, siapa yang kira-kira akan menangis di akhir musim? Juve atau Lazio? Anda punya pendapat masing-masing tentunya. Halo teman-teman, salam olahraga. Ya, minggu ini buat para pecinta olahraga, khususnya buat para pencinta sepak bola, ada kabar yang sangat mengembirakan buat kita semua, yaitu dimulainya kembali sepak bola Eropa. Ya, yang kemarin sudah berjalan adalah Liga Jerman. Tentu ini adalah sebuah kabar yang mengembirakan, jadi kita di rumah ada hiburan. Minggu ini ada kabar lagi dari Italia, kabar yang sangat mengembirakan buat kita semua tentunya, para pecinta sepak bola khususnya Serie A, yaitu Menteri olahraganya Italia itu sudah setuju agar Liga Italia musim ini, Serie A musim ini dilanjutkan kembali. Nah, saya baca-baca nih berita nih, informasi yang saya baca, kemungkinan tanggal 14 Juni akan dilanjutkan kembali. Tapi untuk tanggal pastinya nanti akan dibicarakan antara PSSI-nya Italia dengan Menteri olahraganya Italia di tanggal 28 Mei. Jadi di tanggal 28 Mei nanti itu akan dipastikan atau ada tanggal kepastian kapan Serie A akan kembali dilanjutkan. Ya, ini tentu sebuah angin segar atau sebuah kabar yang sangat baik buat kita semua, buat para pencinta olahraga, khususnya pencinta sepak bola, khususnya lagi adalah pecinta Serie A. Nah, seandainya nih benar-benar dilanjutkan, kira-kira siapa nih juaranya? Karena Liga Italia tahun ini adalah Liga Italia yang boleh dikatakan yang paling sengit dan paling seru dibanding mungkin Liga Italia sebelum-sebelumnya. Karena kalau Liga Italia sebelumnya kan sudah bisa dibaca, Juve juaranya karena selisih poinnya terlalu banyak. Nah, sekarang sudah memasuki pekan-pekan yang terakhir, selisih poin itu masih ketat antara Juve, Lazio, dan Inter Milan. Jadi tiga tim itu masih berpeluang untuk meraih juara. Jadi menurut teman-teman siapa nih yang pantas jadi juara untuk Serie A musim ini? Apakah Juve atau Lazio? Tentu untuk menentukan siapa juaranya kita harus analisa dong, ya nggak boleh sembarangan, ya nggak mentang-mentang teman-teman pendukung Juve atau fansnya Juve langsung menebak oh Juve juaranya, atau teman-teman Lazio langsung dengan PD-nya oh Lazio akan juara. Nggak bisa begitu, kita harus analisa satu persatu. Sementara kita singkirkan dulu Inter Milan, kita nggak anggap dah Inter Milan dah. Oke, nah kita analisa satu persatu. Yang pertama adalah dari pelatih. Hebatan mana nih pelatih Lazio sama pelatih Juve? Kalau dari segi umur sih memang pelatih Juve si Maurizio Sarri itu ya lebih tua, lebih pengalaman. Tapi kalau dari segi pengenalan pelatih terhadap tim itu Inzaghi menang. Karena apa? Karena Inzaghi sudah melatih Lazio itu udah 4 tahun. Jadi dia udah mengenal karakter setiap pemainnya. Dia udah mengenal karakter Lazio. Jadi dia bisa mengeluarkan kemampuan terbaik daripada pemainnya karena dia udah kenal. Sedangkan Sarri baru setahun kurang melatih Juve setelah kemarin di
pindah dari Chelsea. Jadi dia Sarri masih proses adaptasi. Kalau menurut saya nih, kalau faktor pelatih musim ini antara Juve dan Lazio pegang. Karena apa? Karena pelatih Lazio yang tadi saya bilang lebih mengenal timnya dibanding dengan Sarri, masih proses adaptasi. Faktor yang kedua kita lihat apa? Yaitu faktor kedalaman skuad atau pemain. Kita harus jujur nih mengatakan, sebagai seorang pecinta olahraga, kita harus sportif mengatakan bahwa memang untuk musim ini kedalaman skuad Juve lebih baik daripada Lazio. Pemain-pemain Juve kalau kita lihat dari kiper, dari back, dari wing, dari gelandang sampai dengan penyerang, itu adalah pemain-pemain top. Dan cadangannya pun bukan pemain-pemain biasa. Jadi antara pemain utama dengan pemain cadangan, Juve itu diisi dengan pemain-pemain yang top dengan kualitas yang sama. Ada Ronaldo, Higuain, Dybala, Buffon, Chiellini. Jadi selain pemain-pemain top, di sana juga ada pemain-pemain pengalaman yang punya mental juara. Itulah Juventus musim ini. Sedangkan seperti yang kita tahu, Lazio itu adalah diisi pemain-pemain mediocre yang kalau bukan fansnya Lazio, kita nggak kenal nama-nama dari pemain Lazio. Mungkin Immobile, strikernya Lazio yang paling terkenal, atau mungkin ex-nya Liverpool, pemain tengahnya. Kalau yang lain kita boleh dikatakan kurang kenal atau kurang top, karena mereka memang pemain-pemain mediocre. Jadi kalau dari sisi kedalaman skuad, kalau dilihat dari kemampuan pemain atau satu persatu kualitas pemain, Juventus dalam hal ini saya kira lebih unggul daripada Lazio. Nah, yang ketiga adalah formasi permainan. Seperti yang kita tahu, Sarri itu punya skema kesukaan, yaitu 4-3-3 dengan filosofinya Sarribal, yaitu umpan pendek, cepat, mengalir ke depan. Sedangkan Lazio lebih senang dengan 3-5-2. Simone Inzaghi itu lebih senang dengan formasi 3-5-2, meskipun kadang-kadang juga berganti tergantung lawannya, bisa menjadi 4-3-3 gitu. Tapi seringnya Inzaghi itu lebih senang 3-5-2 dengan mengandalkan kolektivitas tim. Jadi sebenarnya dua-dua ini punya keunggulan masing-masing. Sarri dengan Sarribal yang sudah terbukti sukses di Napoli dan juga lumayan baik di Chelsea. Sedangkan Lazio dengan 3-5-2 menguasai permainan tengah, serangan sporadis dengan kolektivitas tim yang kuat, juga sudah terbukti sampai sekarang di musim ini khususnya survive di papan atas klasemen. Jadi masing-masing punya kelebihan, tapi Sarri punya PR yang berat karena Sarri dalam masa proses adaptasi dibanding dengan Inzaghi yang tadi saya bilang. Sarri adalah proses adaptasi dan pemain-pemainnya juga belum begitu mengenal karakter Sarri dalam filosofi Sarribalnya. Jadi masih ada beberapa pemain yang belum nyetel dengan Sarribal. Ini adalah PR-nya Sarri. Jadi kalau dari skema permainan atau formasi permainan atau filosofi bermain, itu saya pikir Lazio sekarang unggul. Faktor yang keempat adalah ini yang biasa menentukan nih, yaitu pengalaman dan mentalitas juara. Dan saya harus jujur mengatakan bahwa dalam hal mentalitas dan pengalaman, Juve lebih unggul daripada Lazio. Pemain-pemain Juve adalah pemain top yang sudah terbiasa di pressure, pemain-pemain yang sudah punya pengalaman dan jam terbang yang boleh dikatakan mapan. Jadi Juve itu mentalitas juaranya sangat-sangat top sekali dibanding dengan Lazio. Di mana Lazio diisi pemain-pemain yang mediocre.
dan mentalitas juaranya saya pikir masih kurang. Kemarin memang Lazio punya momentum dengan semangat yang tinggi, dengan kolektivitas tim yang bagus, dia punya momentum untuk terus bersaing di papan atas. Tapi setelah corona ini, apakah nanti setelah berjalan momentum itu akan dilanjutkan? Nah, biasanya pemain-pemain mediocre akan kehilangan momentum. Nah, ini PR-nya. Jadi kalau dari segi pengalaman dan mentalitas juara, saya harus jujur mengatakan Juve untuk saat ini lebih unggul daripada Lazio. Nah, dari keempat faktor tadi, faktor pelatih, faktor pemain, faktor formasi, dan faktor pengalaman, itu skornya 2-2. Juve unggul di faktor pemain, kedalaman skuad, dan faktor mentalitas juara. Sedangkan Lazio unggul di faktor pelatih karena sudah lama mengenal timnya, dan faktor formasi dan filosofi bermain secara kolektif. Dia lebih unggul. Jadi kalau dari 4 faktor tadi, skornya masih 2-2, dan klasemen akhir sampai dengan sekarang juga sangat tipis, selisih 1 poin, 6-3, 6-2. Jadi apapun bisa terjadi. Bisa jadi Juve juaranya, atau mungkin bisa jadi Lazio yang menjadi juara. Masih sangat sulit ditentukan, ditebak. Lalu siapa yang kira-kira akan menangis di akhir musim? Apakah fansnya Juve? Ataukah fansnya Lazio? Ataukah fansnya Inter? Tapi kalau menurut saya yang menangis adalah fans Inter dan fansnya Lazio. Jadi Juve akan menjadi juaranya, yang lain akan menangis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih, salam olahraga.